Apa kabar? Luar biasa ya, luar biasa ya. Bilang luar biasanya kenceng dong kalau emang luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Mantul, mantul, mantap, betul. Salamin dong samping kiri kanannya, kenalan dulu yang belum kenal, yang udah kenal, ngobrol-ngobrol dulu. Salam kiri kanannya dong, keluar dong dari mejanya dong, dari mejanya dong. Yo, 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 yo. Nel, keluar Nel, salamin dulu dong samping kiri kanannya. Yo, biar makin akrab, biar makin terasa gitu intimate-nya, kekeluargaannya. Tadi kan dibilang di layar tuh safe place. Yang namanya safe place itu dipenuhi dengan orang-orang yang di dalamnya saling kenal. Gak mungkin ke tempatnya bakal jadi safe kalau gak saling kenal, ya gak? Yo. Hari ini kita bakal banyak nyanyiin tentang kebaikan Tuhan. Karena hari ini menjadi minggu pertama di bulan Oktober. Dan aku ngerasa banget Tuhan begitu baik dalam kehidupan aku. Siapa di sini yang akhir-akhir ini lagi bener-bener ngerasa banget Tuhan baik di kehidupannya? Coba angkat tangannya, boleh? Mantap, hampir semuanya ya. Bisa kali satu orang aku ajak naik ke atas untuk kesaksian kebaikan Tuhan. Oh enggak bercanda. Mantap. Aku yakin lah semua kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Oleh karena itu, aku undang semuanya bangkit berdiri, yuk kita buka ibadah kita. Bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sebab Dia baik. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur karena kebaikannya Tuhan. Memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasa memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyikan. Ku nyanyi gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik. Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setianya kekal. Yang percaya Tuhan Yesus baik sama-sama katakan kurang keras. Sebab kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasihnya tak berkesudahan, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Lebih lagi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih
selamanya. Amin. Sebab Dia baik. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia baik. Amin. Saya ajak lebih lagi kita menyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan baik. Dia baik bagiku, Dia baik bagimu, Dia baik untuk kita semua. Amin. Gak kedengaran suaranya. Amin. Amin. Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah bersama. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Yuk angkat jempol di atas. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang percaya kebaikan Tuhan, sama-sama lebih keras lagi katakan. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah bersama. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Lebih lagi katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Seberapa banyak dari kita yang percaya Tuhan Yesus baik? Angkat tangannya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau sembah Dia. Karena begitu dalam kasih-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Bersyukur Tuhan kami punya Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
melebihi segalanya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, dan kami menyembah-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami, ini kami Tuhan. Makasih Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau yang percaya, sama-sama angkat tangan. Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Biarlah mulut kami Tuhan, lalui mulut kami Tuhan keluar pujian penyembahan bagimu Tuhan. Sore hari ini ya Bapa, tanpa terkecuali jamaah kami Tuhan. Jamaah kami Tuhan, beribadah ini ya Tuhan, benar-benar ya Bapa memuliakan namamu, memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sembah Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau saja, Engkau saja hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Ini komitmen kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Saya persilakan pada hambanya. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, ku sembah. Yuk angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Hanya Engkau, katakan Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus tuh. Haleluya. Itulah pernyataan iman kami Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Sekalipun segala sesuatu di sekitar kami tergoncangkan, tetapi kami adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena kami ada di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan
kami masih boleh beribadah sore hari ini. Satu anugerah kami boleh menyembah-Mu. Latih kami terus Tuhan untuk masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu. Mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, lebih lagi kami buka hati kami lebar untuk kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Sehingga kami dapat menangkap seluruh esensi firman Tuhan. Biar firman-Mu yang ditabur pada sore hari ini boleh merubah setiap kehidupan kami. Kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Kami menjadi orang-orang yang menjadi contoh bagi orang-orang di luar, bagi teman-teman kami. Sehingga nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar. Haleluya, sama-sama katakan. Amin, amin. Shalom semua, silakan duduk. Oh iya, tuker. Oke, shalom semua. Apa kabar sore hari ini? Haleluya. Enggak kedengeran suaranya, apa kabar sore ini? Luar. Luar biasa ya, amin. Kita semua luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, haleluya. Pertama, Ko Andre mengucapkan terima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan sore hari ini. Men-sharekan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Ko Andre pada sore hari ini. Dan sore hari ini Ko Andre mau berbicara tentang satu tema, yaitu, ini mana ya? Oh, samping kiri kanan sekarang ya, di tengah enggak ya? Boleh ditampilkan PPT-nya? Oke, kebetulan Ko Andre lagi bawa flash disk tadi, jadi sekalian PPT. Nah, Ko Andre mau sampaikan tema sore hari ini berbicara tentang responsibility. Bilang kiri kanannya responsibility. Bilang kiri kanannya tanggung jawab loh. Nah, ini sore hari ini Ko Andre mau bicara tentang hal ini, responsibility. Boleh ditampilin Christophorus? Oke. Jadi Ko Andre mau bilang pertama gini. Teman-teman, dengar baik bahwa Tuhan gak memanggil kita hanya untuk sekedar percaya. Tuhan gak memanggil adik-adik semua nih, anak-anak youth di tempat ini hanya untuk sekedar jadi Kristen, ikut ke gereja, percaya kepada Tuhan. No, Tuhan gak memanggil kita hanya untuk sekedar percaya. Karena kalau sekedar percaya, firman Tuhan berkata setan pun percaya. Bahkan dia gemeter, gitu loh, mendengar nama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan bilangnya percaya kepada Tuhan, tapi gak gentar, hidupnya gak takut Tuhan. Jadi Ko Andre mau katakan yang pertama gini, Tuhan memanggil kita nih anak-anak muda di tempat ini, gak cuma sekedar percaya atau ikut Tuhan gitu. Tapi gini loh, Yesus bilang gini di dalam Yohanes 8 ayat 12, barang siapa mengikut aku, ia tidak lagi berjalan di dalam gelap, tetapi di dalam dirinya ada terang gitu. Dan Yesus menegaskan kembali di dalam Matius 5 ayat 14, Yesus bilang gini, you are the light. Lu terang dunia, gitu loh. Jadi semua anak-anak muda, kita semua yang ada di dalam Yesus, itu di dalam dirinya ada terang. Makanya di dalam Matius 5 ayat 14, Yesus menegaskan kembali, you are the light of the world, gitu. Yesus gak bilang, lo harus jadi terang. Tapi Yesus bilang, you are the light, gitu loh. Ngerti perbedaannya ya? Kalau harus jadi terang berarti lu belum jadi terang. Tapi ketika Alkitab bilang atau Yesus bilang you are the light, kamu itu terang. Makanya Yesus bilang di dalam Matius itu, gak mungkin orang menaruh pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Tapi orang menyalakan pelita dan menaruhnya di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Artinya apa? Ada tanggung jawab nih yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ikut Yesus itu bukan hanya sekedar percaya datang ke gereja gitu. Tapi kalian datang ke gereja harus didasari atau dimotivasi oleh satu tanggung jawab. Karena kalau enggak bahaya teman-teman. Teman-teman bisa datang ke gereja cuma ternyata hanya untuk sekedar karena takut sama nyokap diomelin gitu loh. Hans, gereja gitu. Akhirnya Hans datang ke gereja. Padahal dia karena takut dimarahin mamanya, papahnya gitu loh. Jadi bukan karena
dia merasa punya tanggung jawab datang ke gereja. Makanya ini yang Ko Andre mau bahas sore hari ini. Artinya gini lah, you are the light of the world. Bukan hanya sekedar terang gitu. Terang itu harus ditaruh di atas kaki Dian supaya terang itu akhirnya menerangi orang-orang di sekeliling rumah itu. Artinya ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya hidup kita akhirnya jadi bawa dampak gitu. Coba next selanjutnya. Nah, berbicara tentang responsibility, ada 2 area yang teman-teman harus perhatikan. Pertama yang Ko Andre sebut dengan area jasmani. Kejadian 1 ayat 28, Tuhan ketika menciptakan manusia dia bilang gini, beranak cuculah, bertambah banyaklah beranak cuculah, penuhilah bumi. Dalam KJV-nya terjemahannya be fruitful and multiply gitu loh. And replenish the earth. Jadi ini loh area jasmani pertama yang harus kita perhatikan. Kalau teman-teman perhatikan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah semuanya itu. Be fruitful and multiply and replenish. Ada kata replenish the earth. And subdue it gitu loh. Artinya ada satu tanggung jawab jasmani yang harus kita lakukan. Misalnya apa? Kita harus bekerja gitu. Anak-anak muda tanggung jawabnya apa? Sekolah. Kuliah. Di sini siapa yang masih kuliah? Ko Andre juga masih kuliah sih. Nah, itu tanggung jawab kalian. Ada tanggung jawab di areal-areal jasmani yang harus kalian lakukan. Misalnya tanggung jawab sebagai seorang anak. Bantu papa misalnya, bantu mama gitu. Jisrael, pergi ke pasar gitu kan. Beli sayur. Itu bagian dari tanggung jawab secara jasmani gitu. Bekerja, misalnya Ko Andre sebagai kepala keluarga bersama dengan istri, itu punya tanggung jawab. Cari kerja gitu kan, kasih makan keluarga. Nah, tapi yang kedua, jangan lupa nih, ada yang namanya area rohani, tanggung jawab di dalam area rohani. Ingat gak teman-teman Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Detik-detik ketika siapa? Kain mau bunuh Habel. Ingat ya cerita itu ya. Ketika Kain mau bunuh Habel, Tuhan bilang apa? Ada yang ingat? Tuhan bilang gini, Kain, kenapa wajah kamu muram dan hati kamu panas? Gitu. Ada ayatnya gak sih? Bisa dibuka gak sih? Oke. Nah, firman Tuhan kepada Kain ini, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan bilang gini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dan Tuhan ngomong gini, tapi jika engkau tidak berbuat baik apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Jadi ada tanggung jawab secara rohani yang adik-adik harus ngerti nih. Gitu loh. Makanya kenapa orang akhirnya jatuh di dalam dosa, karena dia gak punya tanggung jawab ternyata. Dia gak ngerti tentang tanggung jawab rohaninya. Makanya Paulus di dalam perjanjian baru bilang, aku menundukkan segala pikiranku di bawah hukum Kristus misalnya gitu. Itu satu otoritas yang Tuhan kasih, tanggung jawab rohani kita supaya kita berkuasa di dalam areal-areal rohani gitu loh. Artinya kita bisa menolak dosa gitu. Kalau orang jatuh di dalam dosa berarti dia sepakat dengan dosa itu. Dia nggak ngerti tentang tanggung jawab ini. Jadi perhatikan ada area rohani di dalam bahasa aslinya rule over gitu loh. Lo harus berkuasa gitu, harus memerintah gitu. Jadi kalau ada dosa nyamperin kita yang harus berkuasa. Jangan udah aku menyerah deh. I surrender all. Gak gitu loh. Perhatikan dua area ini. Area jasmani dan area rohani gitu. Nah, artinya apa? Harus ada keseimbangan antara tanggung jawab jasmani dan tanggung jawab rohani gitu. Nah, berkaitan dengan ini, Paulus pernah mengingatkan jemaat di Tesalonika gini, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 8. Paulus ngomong kayak gini. Ini 2 Tesalonika ini surat yang kedua yang ditulis Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bunyinya begini surat ini. Tapi kami berpesan kepada kamu, kata Paulus, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri
dari setiap saudara-saudara, dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, kata Paulus, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban di antara kamu. Teman-teman, ini merupakan surat Paulus nih. Sepenggal surat Paulus yang kita lihat yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Yang ini merupakan teguran sebenarnya. Teguran dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika, beberapa jemaat. Yang disinyalir gini, ada beberapa jemaat di Tesalonika tuh ternyata pengangguran. Nganggur. Hidupnya disinyalir males gitu. Nggak kerja, nolak bekerja. Mereka lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang nggak jelas. Makanya Paulus nulis surat gini nih, gitu kepada jemaat di Tesalonika. Nah, nggak diketahui latar belakangnya, kenapa ada sebagian orang-orang ini yang malas bekerja, punya pekerjaan yang nggak jelas gitu loh. Terus mereka menolak bekerja. Tapi paling tidak ada 3 kemungkinan yang kok Anda catat. Pertama begini, kemungkinan pertama orang-orang ini gagal paham tentang apa yang Paulus ngomong. Karena ketika itu Paulus lagi berbicara tentang kedatangan Tuhan, teman-teman. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Paulus lagi ngomong di bahwa Yesus akan datang nanti kedua kali. Nah, kemungkinan pertama orang-orang yang disinyalir malas ini menolak bekerja dan pilih pekerjaan-pekerjaan yang gak jelas. Ini mereka gagal paham. Mereka berpikir bahwa Yesus udah mau deket datang nih. Jadi udah gak usah kerja deh gitu loh. Akhirnya mereka menarik diri dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Memilih pekerjaan-pekerjaan yang gak jelas. Kemarin kita dengar ada satu sekte yang ngumpul di mana itu, Mat? Yang nunggu kedatangan Tuhan. Rame-rame di dalam hutan. Nigeria ya. Wah gitu katanya Yesus mau datang hari itu. Tapi ternyata gak datang-datang. Sepertinya kecewa semua mereka tuh. Terus ada hamba Tuhan jaga yang kasih statement September kemarin ya. Katanya Yesus mau datang, ternyata ditunda gak datang. Gitu. Mungkin pesawatnya di-delay. Gitu. Nah ini gagal paham tentang kedatangan Tuhan. Sama nih, ada beberapa jemaat kemungkinan gagal paham. Paulus lagi ngajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka berpikir gini, Yesus sudah mau datang ya. Jadi gue gak usah kerja deh, kita gak usah kerja deh. Kita narik diri dari kerjaan. Jadi mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang gak jelas. Gitu loh. Yang kedua, kemungkinan kedua ini. Di masa itu adanya praktek budaya Romawi yang Anda sebut dengan patronase. Kalau teman-teman ada yang pernah belajar, patronase tuh gini. Jadi ada orang-orang miskin yang datang ke kota, pergi ke kota. Mereka bekerja sebagai klien-klien ternyata di kota, sebagai asisten kepada orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya itu disebut patronase, patron gitu. Jadi orang-orang kaya itu kalau nyuruh apa misalnya beli ini gitu. Kepada asisten-asistennya, nanti asistennya dikasih tips. Nah, masalahnya hubungan antara patron ini nih, orang-orang kaya ini dengan asisten-asistennya ini, itu begitu kuat sekali. Gitu. Mereka bukan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya bisnis, tapi mereka melakukan hal-hal yang sifatnya bejat. Gitu. Contoh, mohon maaf nih. Ini memang terjadi saat itu. Ketika patronnya ini nih, orang-orang kaya ini nih, misalnya mereka butuh wanita-wanita penghibur untuk memuaskan nafsu mereka. Mereka akan minta asisten-asisten ini nih, orang-orang ini untuk cari. Begitu mereka dapat, dibayar tuh, gitu. Dibayar. Nah, ini pekerjaan begini yang kemungkinan kedua yang Paulus kritisi nih, gitu loh. Karena selain memang pekerjaannya nggak menentu, mereka hidup dari tips yang gak jelas, udah gitu memang pekerjaannya kotor gitu loh. Hal-hal bejat mereka lakukan. Itu yang kedua, kemungkinan kedua. Yang ketiga, ini memang orang-orang tersebut itu males gitu. Hidupnya gak tertib. Hidupnya membebani orang lain. Makanya Paulus memperingati mereka dan menegur mereka. Paulus bilang gini, ikuti teladan kami dong. Tadi itu ayat yang kita baca. Ikuti teladan aku, kata Paulus. Kami ini gak lalai dalam bekerja. Kami gak malas dalam bekerja. Kami berjerih lelah
berjerih payah kata Paulus. Supaya hidup kami gak jadi batu sandungan buat orang lain. Gitu. Teman-teman perhatiin. Ini buat saya nih statement Paulus nih keren banget. Paulus bisa ngomong, ikutin teladan gue dong. Gue ini gak males loh. Gue gak gak uncang-uncang kaki lah istilahnya zaman sekarang. Gue gak lalai di dalam bekerja. Gue gak makan roti dengan percuma. Hidup gue gak jadi batu sandungan. Teman-teman, buat saya ini satu hal yang keren banget pernyataan ini. Dan kalau Anda percaya begini, kenapa Paulus berani ngomong kayak begitu? Pertama, karena Paulus ngerti dan dia memastikan bahwa dia itu memang seorang pekerja keras. Kita semua tahu Paulus itu memang pekerja keras. Dia itu kerjaannya bikin tenda gitu loh. Bahkan dia mengklaim dirinya sebagai ahli bangunan. Ada kan? Sebagai ahli bangunan dia bilang gitu loh. Jadi dia make sure dirinya bahwa gue ini expert. Gue ini gak lalai dalam pekerjaan gitu loh. Gue ini gak males-malesan gitu. Jadi dia memastikan dirinya bahwa dia seorang pekerja keras. 1 Korintus 3 ayat 10 bilang dia pembuat tenda dan ahli bangunan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda percaya gini, kenapa Paulus sampai berani ngeluarin statement gitu? Yang kedua, dia memastikan dirinya dia ngikutin junjungan agungnya Yesus. Karena Yesus di satu ayat bilang gini kan, karena Bapak bekerja sampai sekarang, aku juga bekerja. Gitu. Jadi bilang kiri kanan, Bapak masih bekerja lo sampai sekarang. Kalau lo males, lo kurang ajar bener deh. Bapaknya aja kerja, anaknya males gitu kan. Kira-kira kalau ada bapak kerja di rumah, banting tulang gila-gilaan, lihat anaknya males tidur-tiduran cuma main games, kesel gak bapaknya? Kesel lah, dibanting tuh handphone. Nah pertanyaannya begini, ini buat kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan berani gak kita berkata seperti Paulus ngomong? Gitu loh. Berani gak kita anak-anak Tuhan nih, yang katanya ke gereja setiap minggu, dengar firman setiap minggu. Gitu loh. Pujian penyembahan di depan, berani gak kita ngomong sama teman-teman kita nih? Bro ikutin teladan gue. Gue gak males. Berani gak Vin ngomong kayak gitu ke Hans? Hans, ikutin teladan gue. Gue kalau makan 2 piring, itu bukan teladan itu. Berani gak? Gitu. Jis, berani gak Jis? Ngomong sama teman-teman. Bro, ikutin teladan gue nih. Gitu loh. Masuk sekolah jam 7, gue jam 5 udah sampai sekolahan. Bahkan satpam belum datang, gue udah datang. Berani gak kita? Ini satu hal yang simple dan relate gitu loh. Seringkali kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, tapi gak pernah speak up tentang kebenaran. Kita gak pernah berani ngomong tentang kebenaran lewat hidup kita. Gitu. Berani gak kita ngomong seperti Paulus ngomong, ikutin teladanku dong. Aku gak pernah terlambat lo ke sekolah. Aku gak pernah terlambat lo datang ke kampus. Gue selalu ngerjain tugas-tugas yang dikasih dosen lo. Gue selalu ngerjain tugas-tugas yang dikasih bos di kantor. Gitu. Gue gak lalai dalam bekerja. Gue berjerih lelah. Gue gak pernah minta-minta. Berapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di sekeliling kita. Kalian pasti pernah ngalamin deh. Gitu loh. Ngaku Kristen, anak Tuhan. Tapi hidupnya minta-minta. Jadi batu sandungan. Gitu loh. Gak jadi berkat. Akhirnya nama Tuhan gak dipermuliakan. Nah ini satu pertanyaan yang harus kita renungkan nih. Sebagai anak-anak Tuhan berani gak kita ngomong? Ikutin dong teladan gue. Paulus ngomong kayak gitu loh. Ikuti teladan kami. Gitu. Kami gak lalai. Kami berjerih lelah. Gitu loh. Kami banting tulang. Dia ngerti banget tentang responsibility. Paulus sangat mengerti tentang tanggung jawabnya. Gitu. Nah, adik-adik dengar nih, teman-teman dengar. Sebenarnya nih, kalau kita lihat fenomena ini, fenomena yang terjadi di mana? Jemaat apa? Tesalonika. Itu sama. Fenomena yang terjadi di jemaat Tesalonika itu punya kemiripan dengan keadaan dari banyak anak-anak Tuhan sekarang. Bener gak? Punya kemiripan. Bahwa banyak anak-anak Tuhan yang katanya orang Kristen,
rajin ke gereja, gitu. Tiap hari di gereja, bahkan tidur di gereja, gitu. Rohmat dulu tidur di gereja, tapi sekarang udah enggak. Bilangnya anak Tuhan, tapi ternyata ditemukan lalai dalam tugas-tugasnya. Baik itu di sekolah, dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Enggak punya strong willed, gitu loh. Pelayanan diomelin dikit sama atasan, langsung pindah gereja, gitu. Langsung ngomong sama temennya, emang gereja di Sungai Yordan aja, gitu kan. Gak punya strong will, gak punya kemauan yang kuat, gitu loh. Masih banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda secara khusus, yang ngomongnya Kristen, rajin ke gereja, tapi masih ditemukan tinggal di dalam kemalasan, gitu loh. Gak ngerti, gak punya tanggung jawab, bahkan hidupnya jadi beban untuk orang lain. Itu masih banyak kok Andre temukan. Nah, sebenarnya secara sederhana nih, teman-teman adik-adik, Paulus lagi ngingatin kita bahwa gini loh, bahwa sebagai anak-anak Tuhan nih, kita harus ngambil tanggung jawab yang seimbang antara bekerja dan berdoa. Tadi tuh hal yang rohani dan hal yang jasmani, area jasmani dan area rohani. Harus seimbang. Sebagai anak-anak Tuhan, Paulus sebenarnya lagi mau ngomong gini, kita harus punya tanggung jawab, harus mengambil tanggung jawab yang seimbang antara hal-hal yang jasmani dengan hal-hal yang rohani. Gitu. Kenapa? Karena persoalannya menurutku Andre, masih banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang suka masih memisahkan antara tanggung jawab rohani dan tanggung jawab jasmani. Misalnya, gue udah doa, gak perlu kerja, nanti berkatnya juga turun. Ada yang gitu kan, saking rohaninya, gitu loh. Wah kalau udah doa gak perlu kerja, nanti burung gagak datang, gitu loh. Atau enggak kebalikannya, gue udah kerja mati-matian, tapi ninggalin hal-hal yang rohani, gak pernah doa lagi, gak punya hubungan dengan Tuhan. Akhirnya hidupnya gak balance, timpang. Nah sore ini kita cross check yuk, kita ada di bagian mana nih? Lanjut. Termasuk Andre kita cek nih. Ada 4 jenis orang yang kita akan temui nih di dalam faktanya nih. Gitu. Kalian di bagian mana? Kita cross check ya. Yang pertama, orang yang kerjanya kuat, doanya lemah. Gitu. Kerjanya kuat. Kerja. Gitu. Tapi doanya lemah. Gak mau doa, gak punya saat teduh, gitu loh. Gak pernah punya hubungan intim dengan Tuhan. Orang kayak begini, dia ngerti caranya cari duit banyak Pak. Karena dia jago kerja. Dia ngerti caranya ngumpulin duit yang banyak. Tapi dia gak ngerti cara pakai uangnya dengan benar. Orang yang kerjanya kuat, doanya lemah. Kalau ketemu orang kayak gini, jangan coba-coba suruh dia doa makan. Bro, doa makan bro. Sorry, gue sibuk. Dia akan ngomong gitu. Kalau ketemu model kayak gini nih, Jis, teman kayak gini nih. Kerjanya kuat, doanya lemah. Jangan coba-coba suruh dia doa makan. Jangan. Gitu. Bro, doa makan nih. Sorry, gue sibuk bro. Lo aja. Jadi orang yang begini, tipe yang begini, dia ngerti cara ngumpulin duit, dia ngerti cara ngumpulin harta, tapi dia nggak bisa mempergunakan hartanya dengan benar, gitu loh. Yang kedua, semoga kita nggak ada di area itu ya. Orang yang tipenya terbalik nih, kalau tadi kerjanya kuat, doanya lemah, sekarang terbalik, kerjanya lemah, doanya kuat, kerjanya males, nggak mau kerja, uring-uringan aja, dari pagi sampai sore. Sampai pagi lagi cuman main game di rumah gitu loh. Main Dota gitu. Buka TikTok. Suruh kerja gak mau. Disuruh mamahnya aja gak mau. Gak mau kuliah. Mabar, kerjanya mabar kan. Kerjanya lemah. Gak mau kerja. Males. Pernah gak nemuin orang yang kayak gini? Gitu. Kok Andre udah berhadapan, tanya Karika tuh. Udah 30 tahun kali berhadapan dengan orang model kayak gini ya. Ampun. Tiap minggu kerjaannya nadang pinjem uang, minta duit gitu. Kok minta duit? Minta duit.
Kalau nggak dikasih, marah, ngancem. Kita suruh kerja, padahal dia punya motor. Udahlah lo ngojek aja. Enggak ah, motornya rusak nih gini. Ada aja alasannya. Jadi kerjanya males gitu. Kerja males, doanya kuat. Ini aneh nih gitu. Doa, tapi nggak mau kerja. Gitu. Nah orang yang kayak gini biasanya suka memanipulasi hal-hal yang sepertinya rohani. Gitu. Udah nggak usah kerja, Tuhan udah mau deket dateng. Gitu loh. Kita doa aja 24 jam, jangan keluar-keluar ruangan. Gitu. Tuhan udah mau deket dateng. Nanti Tuhan yang kasih makan, kita nggak usah kerja. Orang-orang yang kayak gini sebenarnya dia nggak rohani. Dia hanya memanipulasi keadaan dengan bahasa-bahasa yang rohani. Orang yang kerjanya lemah, doanya kuat, dia hanya mengharapkan mujizat. Jangan salah ya, kok Andre nggak anti mujizat? Kita semua sepakat ya, kita nggak anti mujizat gitu loh. Tapi orang yang kerjanya lemah, doanya kuat, dia hanya berharap ada mujizat gitu. Kok Andre percaya mujizat masih terjadi? Amin, gitu loh. Tapi kalau kita berbicara tentang kebenaran, Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk melakukan mujizat. Gitu. Mujizat itu hanya entry level yang Yesus bikin. Supaya akhirnya lo ngerti kehendak Tuhan. Tapi kalau lo hanya bermain di mujizat, kacau. Gitu loh. Ketika mujizat itu gak terjadi, you pasti akan menolak Tuhan. Kamu pasti akan ninggalin Tuhan. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, orang yang kerjanya lemah dan doanya kuat, itu biasanya hanya mengharapkan mujizat. Gitu. Yang ketiga, tipikal orang yang ketiga. Nah ini parah nih, ini paling parah sih sebenarnya. Udah kerjanya lemah, doanya lemah. Mungkin orang kayak gini sebutannya apa ya? Mati segan hidup tak mau kali. Madesu. Udah gak pernah doa, gak mau ke gereja, gak mau baca Alkitab. Kerja juga gak mau, buset dah. Pernah nemuin orang kayak gini gak? Ada ya? Udah kerjanya lemah, doanya lemah. Ini orang kayak gini biasanya hidupnya cuman berangan-angan. Kalau gue punya duit 1 M nanti gue mau beli apa ya? Cuma berangan-angan. Hidupnya cuma berhayal gitu loh. Kalau gue dapat duit 1 M, nanti gue mau perpuluhan 100 juta. Gitu. Jis, kalau kamu dapat berkat duit 1 M, kamu perpuluhan sepersepuluhnya berapa? 100 juta. Oke, masih oke ya? Mau gak 100 juta? Tuh teman-teman, lo lihat, baru menghayal aja udah pelit. Apalagi terrealisasi, baru menghayal udah pelit gitu loh. Nah jadi ini orang yang ketiga nih modelnya gini, kerjanya lemah, doanya lemah. Hidupnya dalam hayalan gitu loh. Nah yang keempat, kerja kuat, doanya kuat. Orang yang model keempat gini, dia ngerti kapan dia bekerja. Dia ngerti kapan dia harus berhenti bekerja. Maksudnya istirahat dalam pekerjaannya. Dia ngerti kapan dia harus sama-sama dengan keluarga. Orang yang model kayak keempat gini, dia ngerti kapan dia harus bekerja dan kapan dia harus membiarkan Tuhan yang bekerja. Gitu. Nah teman-teman ada di bagian mana nih? Kita cross check ya. Gitu. Semoga gak ada di bagian yang pertama, kedua, apalagi ketiga. Coba bilang kiri kanan lo bagian keberapa? Coba kita ukur. Karena gini loh, arti ora et labora itu bukan hanya sekedar berdoa dan bekerja. Arti ora et labora itu artinya bekerja dengan kuat dan berdoa dengan kuat. Itu artinya. Gitu. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, ini hal yang sederhana. Nanti di rumah kita review. Yang jelas gini, Tuhan mau kita punya satu tanggung jawab yang seimbang. Ada orang atau banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab gak seimbang. Gitu.
Ada yang mereka pelayanan dahsyat tapi nggak mau kerja. Hidupnya males. Ada yang sebaliknya, gila kerja gitu. Dulu waktu masih miskin rajin pelayanan. Tapi ketika diberkati Tuhan hilang, nggak ada lagi di gereja. Begitu ditelepon, bro, kemana? Sorry gue sibuk, nggak ada waktu gue. Titip salam aja buat Yesus ya. Gitu. Wah itu kacau itu. Itu bentar lagi tuh pas itu. Itu akan mengalami hidayah sebentar lagi biasanya. Gitu. Nah jadi Tuhan mau kita punya kehidupan yang seimbang. Gitu. Bekerja dengan giat, berdoa dengan giat. Secara sederhana Ko Andre mau bilang begini. Menurut Ko Andre ada begitu banyak tantangan ketika kita mengambil tanggung jawab di dalam doa dan bekerja. Mungkin teman-teman udah lama berdoa, tapi belum dijawab Tuhan. Udah lama berdoa, minta dapat pasangan hidup. Siapa di sini yang lagi berdoa pasangan hidup? Ngaku aja, ngaku. Belum dijawab-jawab. Mungkin engkau berdoa, udah bertahun-tahun, tapi belum Tuhan jawab. Gitu loh. Engkau bekerja keras bertahun-tahun, tapi kok belum membuahkan hasil ya. Gitu. Aduh gaji gue kok gak naik-naik ya. Anda cuma mau bilang, don't worry. Jangan patah semangat. Gitu. Gak usah khawatir, jangan menyerah. Jadikan semua tantangan itu, semua kondisi itu justru jadi alat pacu supaya kita berdoa dan bekerja lebih keras lagi. Gitu. Karena pada prinsipnya Tuhan mau kita bekerja dengan keras, berdoa dengan keras. Gitu. Supaya Paulus ngomong tadi, hidup lo gak jadi batu sandungan bro. Gitu. Kenapa banyak orang-orang Kristen akhirnya hidupnya jadi batu sandungan? Karena gak balance di bagian ini. Dia gak ngerti tentang responsibility, ada tanggung jawab yang seimbang, yang harus seimbang antara bekerja dan hal-hal yang rohani. Gitu. Lo bekerja di sekuler, gak bisa alasan-alasan rohani pak. Bilang sama bos sorry saya mau doa ya jam 3, gak bisa. Gitu. Ada jam kerjanya, berapa jam biasanya? 60 jam ya? Satu minggu biasanya berapa jam tuh? 40 jam ya? Gitu loh. 40 jam. Jadi kita gak bisa pakai alasan-alasan yang rohani, bekerja ya bekerja. Gitu loh. Itu harus kita lakukan. Gitu. Tapi juga jangan sampai kita jadi orang yang pertama nih, kerja, doanya lemah. Satu survei di Amerika membuktikan orang yang gila kerja, kalau kita 40 jam ya, satu minggu ya. Kalau orang yang gila kerja mungkin bisa sampai 80-100 jam kali satu minggu. Itu usianya pendek, cepat mati. Itu satu penelitian di Amerika membuktikan hal itu. Jadi kalau kalian kerja overtime, sering begadang gitu loh. Sementara tubuh kalian waktunya istirahat, pankreas harus istirahat, ginjal harus istirahat, jebol. Makanya gak aneh banyak anak-anak muda begitu dalam usia yang muda mereka sudah kena penyakit yang berat. Ginjal lah, lever lah, apalah. Karena ternyata diforsir gitu. Akhirnya jadi ngerusak tubuhnya. Nah, kalau cuma mau bilang bahwa kalau mungkin engkau udah lama berdoa tapi belum dijawab Tuhan. Atau mungkin engkau udah bertahun-tahun bekerja tapi belum naik gaji gitu. Kelihatannya udah bekerja dengan keras tapi kok nggak membuahkan hasil gitu. Kok Anda cuma mau katakan jangan menyerah. Bilang kiri kanan, don't give up man. Gitu. Jadikan semua tantangan-tantangan itu justru alat pacu supaya kita lebih bekerja dan berdoa lagi, lebih giat lagi. Gitu. Lebih excited lagi. Gitu. Karena gini loh, next slide yang terakhir. Ketika kita mau terus berjuang, bekerja dan berdoa tanpa letih, Alkitab bilang kayak gini Galatia 6 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk. Apa? 3, 2, 1. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, yes, gitu loh. Anak-anak Tuhan yang mengerti tentang tanggung jawab ini, dia bekerja dengan keras, berdoa dengan sungguh-sungguh. Gak mungkin hidupnya gak diberkatin. Percaya deh, gak mungkin. Itu yang pada akhirnya Daud bilang, orang yang takut Tuhan itu gak mungkin meminta-minta roti. Gitu.
Bukan berarti dia uncang-uncang kaki nggak kerja. Justru dia bekerja dengan keras dan dia berdoa dengan keras. Gitu. Nah, saya percaya gini, kalau Anda percaya ketika kita hidup ini dalam kehidupan kita, hidup lo akan jadi berkat dimanapun. Kenapa akhirnya banyak orang-orang Kristen hidupnya jadi batu sandungan? Coba aja survei. Gitu. Pasti masalahnya ketika mereka malas di kerjaan. Ujung-ujungnya, ya itu kan yang orang Kristen tuh yang suka ke gereja tuh. Gitu. Datangnya ke kantor terlambat melulu. 1 minggu bisa off berapa kali, cuti melulu. Gitu. Akhirnya hidupnya jadi batu sandungan. Gitu. Sebaliknya juga terjadi. Wih itu Kristen apaan tuh gak pernah doa. Kerjaannya dugem terus. Tiap malam minggu adanya di diskotik. Di highlight. Gitu. Akhirnya hidupnya gak jadi berkat. Gitu. Makanya Paulus mengingatkan. Contoh teladan kami gak lalai dalam bekerja. Kami gak lalai dalam berdoa. Gitu loh. Kami berjerih lelah. Wah itu satu hal yang gak main-main gitu loh. Nah adik-adik tangkap ini. Gitu. Tangkap ini. Kalian harus punya tanggung jawab yang utuh. Bukan hanya di dalam hal yang sifatnya jasmani tapi rohani. Ketika ini balance, wah hidup kalian pasti akan diberkatin. Percaya. Kok Anda bukan cuma ngelihat itu, tapi kok Anda udah ngalamin itu. Gitu. Kalau Anda mau kasih kesaksian, mungkin ibadah ini gak kelar 3 hari kali. Serius. Banyak hal yang terjadi di dalam diri kau Anda ketika kau Anda hidupin firman Tuhan. Wow, ini terjadi. Hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi dampak. Amin. Tangkap ini, bawa pulang ini, mulai hidupi. Jadi pribadi yang keempat. Doa kuat, bekerja kuat. Tuhan berkati. Haleluya. Kita ada perjamuan ya hari ini. Oke. Ada satu lagu atau satu album? Oh iya. Yuk kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus sore hari ini. Teman-teman di sini semua sudah dibaptis kan? Atau ada yang belum dibaptis? Semua sudah dibaptis ya? Sudah bisa menerima perjamuan kudus ya? Oke. Yuk mari Kondre undang untuk bangkit berdiri. Semua sudah terima anggur dan roti? Oke. Kita mau berdoa ya. Tuhan terima kasih buat firman-Mu sore hari ini yang Tuhan sudah nyatakan lewat hamba-Mu. Satu tanggung jawab yang besar Tuhan taruh di pundak kami. Biarlah itu kami tangkap malam hari ini. Kami gak mau cuma sekedar percaya kepada Tuhan. Tapi kami mau melakukan bagian kami, tanggung jawab kami Tuhan. Di dalam bekerja dan berdoa. Sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang seimbang. Hidup kami menjadi hidup teladan bagi orang lain. Orang melihat kami, orang yang penuh dengan strong will. Kemauan yang kuat untuk bekerja. Kemauan yang kuat di dalam iman percaya kami. Di dalam doa kami kepada Tuhan. Tuhan biar setiap firman-Mu sore hari ini Tuhan materaikan di dalam hati kami. Dan keluar dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup kami. Sehingga ketika kami selesai di bumi ini, kami boleh mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuduskan anggur dan roti yang sebentar kami akan mengambil bagian di dalamnya. Kuduskan hati kami Tuhan. Layakan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Ampuni setiap pelanggaran dosa kesalahan yang mungkin kami lakukan tanpa sadar maupun sadar. Biar kiranya Tuhan Kau melayakan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman semua kita angkat roti kita tinggi-tinggi mengatasi kepala kita. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi mengatasi kepala kita, demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita adalah benar-benar tubuh Kristus? Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang ada di tangan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita adalah benar-benar darah Kristus? Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Rabbashana. Mari kita bersyukur sejenak. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur. Katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang tercabik-cabik menyembuhkan kami. Terima kasih buat darahmu yang tertumpah untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, biarlah kami persembahkan hidup kami sepenuh-penuhnya bagi rencana-Mu Tuhan. Oh rabakatana masyad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 d Katakan oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi katakan oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan, kasih mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Teman-teman semua, sore malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita pikul, yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan jadi anak-anak gampangan yang lari dari tanggung jawab. Jangan jadi anak-anak gampangan yang hidupnya gak bertanggung jawab. Akhirnya karena hidupmu gak bertanggung jawab, nama Tuhan gak ditinggikan. Nama Tuhan jadi celaan. Oleh sebab itu, tangkap firman Tuhan sore hari ini. Bahwa engkau harus memikul tanggung jawab itu. Mengambil tanggung jawab itu. Baik di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam sekolahmu,
atau di marketplace di mana Tuhan tempatkan. Ambil tanggung jawab itu. Lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan keras, bekerja dengan giat. Jangan lalai di dalam bekerja. Dan jangan lupa, ambil tanggung jawab secara rohani. Tuhan mau engkau melayani dengan sepenuh hati. Buat teman-teman yang sudah melayani di tempat ini, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan giat, gak asal-asalan. Jangan telat ketika latihan. Gitu. Kasih yang the best buat Tuhan. Lakukan yang terbaik. Maka firman Tuhan bilang, ketika engkau terus menabur hal itu, bekerja dengan sekuat tenaga, melayani dengan sekuat tenaga, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu akan jadi berkat. Gitu. Ketika engkau enggak jemu-jemu berbuat baik, akan datang waktunya engkau akan menuai. Gitu. Akan datang waktunya kelimpahan dicurahkan di dalam hidup kamu. Dan nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kamu. Tangkap ini. Bawa pulang, hidup ini dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesanmu sore hari ini. Biar setiap firman yang Tuhan sudah nyatakan sore hari ini boleh tertanam di hati kami. Kami mulai hidupi. Kami gak jadi orang yang asal-asalan. Tapi kami menjadi orang yang bekerja dengan keras, sungguh-sungguh. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami melayani dengan sungguh-sungguh. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkati setiap rekan-rekan youth di tempat ini. Roh Kudus terus melatih mereka melakukan tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Dalam sekolah mereka, kehidupan mereka, pelayanan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka. Mereka menjadi berkat. Roh Kudus yang terus memampukan anak-anak muda di tempat ini untuk melakukan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati setiap pengurus-pengurus youth di tempat ini Tuhan. Berni, Ivi, Romat, Victor, semua tim next leader yang Tuhan percayakan di tempat ini. Berkati para pelayanmu hari ini Tuhan. Worship leader, singer, pemain tamborin, pemain musik, multimedia, soundman. Kau memberkati setiap kami yang melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan terus membawa setiap kami. Semakin hari semakin diserupakan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 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 Silakan duduk teman-teman semua. Mari kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan dong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ko Andre untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Yang diberkati, angkat tangannya coba yang diberkati. Kita lebih jadi anak Tuhan yang lebih bertanggung jawab lagi, amin. Makasih banyak Ko Andre diingetin lagi ya bahwa kita tuh teman-teman ketika kita bekerja itu benar-benar harus bertanggung jawab itu. Berdoa juga harus sekuat itu. Ada peribahasa dibilang kayak gini. Ketika kita berdoa, ingatlah bahwa waktu itu masih panjang. Ketika kita berusaha, ingatlah, kita bekerja, ingatlah wah, kalau besok kita mau mati. Kebalikan ya itu, terbalik ya. Tapi faktanya ya orang banyak kayak gitu kan. Ketika bekerja berpikir, besok juga gue bakal mati gitu. Jadi ya kerjanya asal-asalan. Tapi giliran disuruh doa, hidup masih panjang, Tuhan Yesus masih jauh gitu. Padahal kita harusnya jadi anak Tuhan yang berpikir bahwa ketika kita bekerja, anggaplah hidup itu bakal abadi gitu. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya lah dalam bekerja. Tapi jangan lupa satu hal, kita berdoa seperti Tuhan Yesus akan datang esok hari. Doanya kuat, usahanya kuat, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang menjadi terang di dimanapun kita berada. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Ko Andre untuk kebenaran firman Tuhan yang diberikan. Teman-teman, hari ini kita Ko Berni sama Civi titip salam karena hari ini mereka gak bisa datang. Mereka lagi ada pelayanan di Kendari. Pasti berpikir kalau ngomong Kendari Jawa ya, di daerah Jawa ya. Ternyata enggak, ternyata itu di Makassar ya. Jadi mereka ada pelayanan di daerah Sulawesi. Dan tadinya sebenarnya mereka tuh mau pulang tuh Jumat sore. Cuman karena ternyata Ko Berni masih kerjaannya masih banyak, pelayanannya masih banyak. Jadi Sabtu
itu dia masih melayani dan sampai-sampai dia tiketnya angus. Tiketnya angus karena dia harus extend kan beberapa hari dan mereka titip salam ke kita semua. Ya kurang lebih seperti itu aja pengumumannya. Kita teman-teman, aku lupa kita belum persembahan ya. Yuk kita sambil diiringi persembahannya. Boleh? Udah ada ya Tasya ya? Kita berdoa dulu ya untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami pencerahan baru ya Tuhan, hikmat yang baru. Dan memampukan kami untuk keluar dari tempat ini tidak seperti saat kami datang. Di basanya Tuhan kami akan membalas kebaikan daripada Tuhan dengan memberikan apa yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya setiap benih yang kami tabur ya Tuhan dapat membantu pelayanan Tuhan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memberi. Sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, selamat memberi. Sambil memberi, pengumumannya adalah minggu depan kita akan ibadah seperti biasa. Dan harusnya, ya teman-teman, tadi aku sebenarnya udah stay di sini dari jam 1. Jadi ya seperti biasa kita setiap hari Sabtu ada komsel ya teman-teman. Nanti diingetin lagi di grup. Jadi jam 1 teman-teman boleh datang ke tempat ini. Dan ya minggu depan harusnya kita bakal komsel seperti biasa. Dan tadi juga sebenarnya sempat mau komsel, cuman pas saya datang tahu-tahu saya baru kebangun jam 2. Saya ketiduran di sini. Dibangunin sama Cesar. Terus tiba-tiba Kres nanya, "Kak, gak ada komsel?" Ya ketiduran. Dia nanya udah jam 3 soalnya. Ya udahlah. Jadi minggu depan ya kita teman-teman datang hadir jam 1 kita bakal komsel. Dan gantinya, hari ini kita ibadah tuh cepet banget ya hitungannya. Biasanya kita tuh selesai jam 7, karena... Cesar ulang tahun hari ini katanya. Enggak. Kita ini masih 18-19 teman-teman. Malam Sabtu malam yang panjang, malam Minggu malam yang panjang, dan malam ini masih panjang. Dan aku rasa... ada beberapa hal yang masih bisa kita diskusiin dari firman tadi. Aku sangat tertarik dengan 4 poin tadi. Kita ada di mana sih gitu? Ada di nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah, atau nomor 4? Mudah-mudahan sih di nomor 4. Tapi ya aku boleh jujur lah. Kalau kita boleh jujur kayaknya belum ada di antara kita yang benar-benar di nomor 4 nih. Karena belum ada di antara kita yang benar-benar di nomor 4. Antara pilihannya 1 atau 2 atau 3 gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, aku pengen kita semua setelah keluar dari tempat ini tuh gak yang cuma sekedar ya udah gitu keluar begitu aja gitu. Tapi kita coba renungin, refleksiin diri masing-masing. Kebetulan hari ini ada 2 sejoli. Ko Andre dan Karika, puji Tuhan. Mereka bisa kita bisa ajak Bapak Ibu kita ini untuk sharing. Jadi nanti minta kesediaan waktunya Karika untuk sama yang perempuan kita sharing tentang keempat hal ini, boleh ya? Dan yang cowok sama Ko Andre kita sharing, kita saling terbuka, kita sudah sampai di mana sih gitu, berapa poin-poin apa? Kita tuh ada di poin apa dan kita saling bantu dalam doa dan ini yang aku percaya, kita tuh hanya bisa tumbuh ketika kita di dalam komunitas. Sampai jam 7 aja ya, seperti ibadah biasa, oke? Boleh ya Karika, Ko Andre? Oke, siap. Sampai jam 7 aja. Kalau misalnya kamu panjang juga extend gak apa-apa nanti ke taman gitu, pecel lele, pecel ayam apa segala macam di taman. Boleh banget. Oke ya, kurang lebih seperti itu pengumumannya teman-teman. Kita akan akhiri ibadah ini. Jadi ingat setelah ini kita sharing dulu yang cewek sama yang cewek, yang cowok sama yang cowok. Kita ngomongin poin hal yang tadi. Dan mudah-mudahan nanti setelah keluar ada yang beres di kehidupan kita, amin. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri, yuk kita akhiri dengan doa teman-teman. Kalau mata rohani kita buka, akhir-akhir ini dunia sedang gak baik-baik aja teman-teman. Dan kita mau berdoa untuk hal itu. Kita lihat kelaparan terjadi di mana-mana, PHK terjadi di mana-mana, kesedihan terjadi di mana-mana, pemberontakan terjadi di mana-mana. Kita diperlihatkan ketidakadilan di mana-mana juga. Kita diperlihatkan dengan perang di mana-mana, bencana di mana-mana dan rasa-rasanya kita sebagai anak Tuhan egois banget kalau kita gak berdoa untuk hal itu. Minimal kita berdoa untuk hal itu dan kita sebagai anak Tuhan di tempat ini yuk kita sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh berkumpul di tempat ini Tuhan.
Kami akan pulang ya Tuhan, tapi sebelum kami pulang Tuhan, kami melihat keadaan kondisi di sekitar kami ya Tuhan. Dunia yang sedang kami pijak ini ya Tuhan, gak baik-baik aja ya Bapa. Tempat di mana kami berada Tuhan, gak baik-baik aja ya Tuhan. Rasa-rasanya ya Tuhan, takut akan Tuhan semakin jauh dari manusia zaman ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ya Tuhan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, di tempat kami berada ya Tuhan, memberkati bangsa kami secara khusus ya Tuhan, negeri kami Indonesia ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ya Bapa Indonesia ada di tangan Tuhan. Kemuliaan Tuhan kiranya ada di Indonesia ini ya Tuhan. Berdoa untuk pimpinan paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ya Tuhan kestabilan emosi, kestabilan apapun itu ya Tuhan terjadi ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini ya Tuhan bisa memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan rasa takut akan Tuhan ya Bapak, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat ya Tuhan bukan hanya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan diri mereka pribadi, tetapi benar-benar mementingkan kepentingan bersama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau kami lihat ya Tuhan ada kebijakan-kebijakan di negara ini ya Bapak yang membuat orang kelaparan ya Tuhan, yang membuat orang menderita. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang ini ya Tuhan, orang-orang yang mungkin saat ini sedang bingung mau makan apa, untuk orang-orang yang saat ini bingung mau kerja apa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan hati mereka, kirimkan anak-anak Tuhan ya Tuhan yang mau membantu mereka, sehingga ya Tuhan nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah krisis yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak ya Tuhan. Hati kami ya Tuhan tergerak ya Tuhan untuk berdoa ya Tuhan bagi pelajar-pelajar di negara ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini, di pelajar-pelajar ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi bibit-bibit unggul ya Tuhan. Menjadi bibit-bibit yang kemudian hari ya Tuhan dapat memperbaiki bangsa ini ya Tuhan. Lewat pemikiran mereka ya Bapak, lewat apapun yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang ada ya Tuhan. Para pekerja juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan supaya roh takut akan Tuhan ada di setiap pekerja-pekerja di Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga tidak membypass jalannya yang benar ya Tuhan. Tidak menghalalkan hal-hal curang ya Tuhan untuk dilakukan ya Tuhan di setiap pekerjaan, di sektor apapun itu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan di GBI Sungai Yordan Roksimas Tuhan. Berkati gereja kami ya Tuhan, pulihkan gereja kami ya Tuhan, sehingga gereja kami ya Bapak menjadi gereja yang mampu menjawab ya Tuhan kebutuhan zaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk pekerja-pekerja yang Tuhan berikan di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan ya Tuhan melimpah atas GBI Sungai Yordan. Roh takut akan Tuhan ada di GBI Sungai Yordan, sehingga GBI Sungai Yordan ya Bapak melalui gereja ini Tuhan banyak hati yang dipulihkan, banyak keluarga yang dipulihkan, banyak orang yang dibenangkan ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa untuk generasi muda di GBI Sungai Yordan ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan kiranya tercurah ya Tuhan. Kami ya Bapak boleh bertumbuh bersama di tempat ini ya Tuhan. Dimulai dari sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan memberkati sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan, memberkati setiap pembina-pembina yang ada ya Tuhan, supaya mereka dapat mendapatkan didikan dari Tuhan saja ya Bapak, dan mereka dapat bertumbuh menjadi manusia-manusia yang takut akan Tuhan, dan nantinya dilanjut menjadi orang-orang ya Tuhan yang dapat berdampak dimanapun mereka berada. Untuk teens juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Kiranya ya Bapak pemulihan terjadi ya Tuhan atas hati mereka yang mungkin sedang mengalami hancur hati di rumah. Mungkin mengalami hancur hati di sekolah. Mungkin mengalami hancur hati dimanapun itu ya Tuhan. Kami berdoa pemulihan terjadi ya Tuhan. Dan kemudian kami berdoa juga untuk youth di GBI Sungai Yordan ini ya Tuhan. Pemulihan terjadi ya Tuhan atas gereja kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kasih kemuliaan dan sejahtera ya Tuhan terjadi ya Bapak. Tuhan berikan bagi keluarga kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkat marifat yang datang dari Tuhan diberikan kepada mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk kami beribadah padamu Tuhan. Kiranya ya Bapak, setiap doa kami ya Tuhan, semuanya seperti apa yang Tuhan mau, dan seperti apa itu yang Tuhan mau, seperti itu juga yang terjadi atas kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan. Kami ingin menutup doa kami ingin menutup ibadah kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan pada kami, Bapa kami yang di sorga.
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawalah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, ibadah kita sudah berakhir. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kemampuan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan engkau untuk melakukan setiap tanggung jawabmu, baik dalam pekerjaan, di dalam rumah tanggamu, tanggung jawabmu di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Roh Kudus yang memampukan engkau untuk melakukan setiap pekerjaan dengan cakap. Dan lewat kehidupanmu nama Tuhan ditinggikan. Jadilah berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dan dimanapun engkau ada, nama Tuhan dimuliakan di dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap teman-teman yang sudah terima berkat sama-sama katakan. Amin, 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 Amin. Selamat hari Sabtu teman-teman.